Ibu-ibu, sebelum kita mulai renungan kita firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik, hadir, menolong, memimpin, menjaga, memelihara hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur sampai pada hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat akan karya tangan-Mu yang indah bagi kami. Dan kami boleh menikmati akan kasih dan pemeliharaan Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami ibu-ibu ALF secara khusus beribadah kepadamu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan bagi kami. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Dan kami boleh hidup di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom untuk ibu-ibu. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Biarlah kita melihat bahwa setiap tarikan nafas kita mengingatkan Tuhan yang selalu hadir bagi kita. Situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi, membuat kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Dan hari ini kita akan berbicara bagian kebenaran firman Tuhan dalam tema yang diberikan kepada saya, berbicara tentang bangkit dari keterpurukan. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 menjadi pokok perenungan kita di hari ini. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Nineve. Sesuai dengan firman Allah, Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Nineve akan ditunggang balikan. Orang Nineve percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak melakukannya. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan kita melihat bagaimana karya tangan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan manusia. Dan secara khusus hari ini, ketika kita berbicara tentang keterpurukan, adalah persoalan besar dari setiap insan manusia yang ada di bumi. Tidak peduli siapapun kita, keterpurukan membawa orang kehilangan harapan. Dan tidak sedikit dalam situasi seperti ini, banyak orang justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Keterpurukan adalah hal yang luar biasa mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Namun, di sisi lain kita melihat ada sesuatu yang berbeda, bahwa keterpurukan menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai manusia. Keterpurukan menjadi tanda kehancuran kalau seseorang itu tidak mau bangkit dan mau berubah. Keterpurukan terkadang membawa kesadaran seseorang bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan. Kita sesungguhnya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Maka untuk bangkit dari keterpurukan bukanlah hal yang mudah bagi kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita bersama-sama sudah membaca hari ini. Secara khusus, kita bukan lagi melihat kepada pribadi Yunus yang datang memberitakan kabar pertobatan kepada orang Nineve, tapi kita melihat lebih kepada bangsa Nineve pada waktu itu. Digambarkan, dikisahkan bahwa Nineve adalah kota yang sudah rusak. Dikatakan kalau kita membaca di dalam Nahum pasal yang ketiga, maka kita menemukan bahwa Nineve itu adalah merupakan kota penumpah darah, kota yang penuh dengan dusta belaka, kota yang penuh dengan perampasan, dan kota yang sudah tidak melihat lagi kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Maka hukuman Tuhan itu disampaikan melalui Nabi Yunus. Dan kita melihat Nineve sudah menjadi rusak. Dan Nineve itu sendiri adalah ibu kota dari Asyur. Bangsa Asyur yang begitu kuat, yang dikenal dengan militernya yang luar biasa, yang sangat mempengaruhi zaman itu. Sehingga orang sangat takut dengan Nineve yang menjadi ibu kota dari Asyur pada waktu itu. Dan mereka sangat dikenal dengan kekejaman mereka. Kalau zaman waktu itu dikatakan, kita menemukan bahwa dilukiskan bahwa kejahatan mereka untuk para tahanan, itu mereka harus ditusuk rahangnya, disambung dengan rantai, dan itu menjadi pengikat setiap tahanan sehingga nggak bisa lari kemana-mana. Ketika mereka dipindahkan ke pulau lain atau ke tempat lain, maka rahang mereka ditusuk dan dimasukkan rantai supaya mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dan dikisahkan betapa kejamnya mereka. Dan dikatakan bahwa bertahun-tahun orang Israel menghadapi ancaman yang hebat dari Asyur, dari ibu kota Nineve pada waktu itu. Itu bisa kita lihat di zaman Amos, zaman Hosea, zaman Mika, dan zaman Yesaya. Namun dikatakan bahwa Nineve adalah musuh yang sangat dibenci oleh orang Israel pada waktu itu. Karena mereka tuh kalau menghukum bukan hanya menusuk rahang, tetapi mereka memisahkan keluarga-keluarga Israel dengan membawa di tempat yang berbeda-beda. Kota yang besar, yang begitu ganas, yang menunjukkan betapa mereka hidup dalam kejahatan. Atas perintah Tuhan terhadap Yunus dikatakan bahwa 40 hari lagi, maka aku akan menunggang balikan kota Nineve pada waktu itu. Itu kata firman Tuhan. Kata ditunggang balikan kita mengingat tentang kisah Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan menunggang balikan, Tuhan menghanguskan, Tuhan menghancurkan kehidupan suatu bangsa yang tidak mau lagi melihat kepada Allah. Maka digambarkan di dalam pembacaan kita hari ini, sebelumnya Nineve itu adalah penyembah berhala. Namun dalam kitab Yunus kita menemukan disebutkan mereka sebagai bangsa, sebagai kerajaan yang percaya kepada Allah. Maka ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan 40 hari lagi Tuhan akan menghukum mereka, dikatakan orang Nineve menjadi percaya kepada Allah dan mereka mengumumkan untuk puasa nasional. Puasa massal, tidak peduli. Mulai dari raja yang paling hebat, yang berkuasa pada waktu itu, sampai kepada seluruh orang-orang yang dikuasai oleh raja di Nineve pada waktu itu. Bahkan kita menemukan dalam Alkitab, binatang pun disuruh berkabung pada waktu itu.
Kalau bicara berkabung itu selalu dilakukan oleh manusia, di mana dia begitu berdosa di hadapan Tuhan dan dia punya pergumulan yang berat, maka dia berkabung. Tetapi dalam kitab Yunus ini kita menemukan Nineve, orang-orang Nineve dan seluruh hewan pun disuruh berkabung dan berpuasa pada waktu itu. Maka kita melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sebuah perintah Tuhan supaya mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Supaya mereka bangkit dari kehidupan mereka yang jahat. Supaya mereka melihat kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang memuaskan hidup mereka. Maka haruslah masing-masing bersuara dengan keras kepada Allah. Haruslah masing-masing berteriak kepada Allah yang mereka percaya. Yaitu Allah Israel. Dan dikatakan, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Maka dalam bagian ini dikatakan, ketika situasi itu semua berbalik, dan Allah melihat perbuatan mereka itu menjadi luar biasa. Allah yang merancangkan sebuah malapetaka, ini kita melihat. Di sisi lain kita mendengar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera menurut ukuran Allah sendiri. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa Allah merancang malapetaka bagi setiap manusia yang berdosa. Kok Tuhan seperti itu? Siapa yang mau protes? Siapa yang mau protes Tuhan yang menghukum dan Tuhan yang menyembuhkan? Siapa yang memprotes Tuhan yang mengasihi tetapi Tuhan juga menunjukkan murkanya? Manusia sangat amat terbatas. Tetapi kita melihat bagaimana di sini ternyata Tuhan menunjukkan sebuah penyesalan akan rancangan malapetaka yang dirancangkannya untuk menunggang balikkan Nineve. Maka dari firman Tuhan ini kita melihat bangkit dari keterpurukan yang pertama. Pribadi yang sadar diri, menyadari diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat Raja Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai ayat 20, kita tahu persis seperti apa kehidupan Raja Daud. Daud yang berkuasa, tapi Daud yang berani berbuat dosa, berani berbuat zina. Dan dikatakan oleh Alkitab, bagaimana Daud justru ditegur oleh Nathan. Hidupnya tidak benar. Dan Alkitab mencatat, Daud, engkau memang hebat. Engkau raja yang berkuasa. Engkau sangat berpengaruh. Tetapi engkau telah menghina nama Tuhan. Dan engkau telah berbuat dosa. Engkau telah membunuh Uria. Dan engkau mengambil istri Uria, Seba, menjadi istrimu. Dan ingat, Tuhan menghukum anaknya mati pada waktu itu. Dan dia berkabung dengan begitu luar biasa. Sampai dia nggak makan, dia melakukan, dia tidur di tanah. Menggambarkan sebuah penyesalan. Menggambarkan sebuah kehidupan yang terpuruk, yang tak mampu bangkit lagi. Tapi Tuhan datang menolong dia. Dan Alkitab mencatat betapa luar biasanya. Dia hidup di dalam dosa. Tetapi dia hidup di dalam kesadaran dirinya. Dia bersalah dan dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Maka dari sini kita melihat tidak mudah bangkit dari keterpurukan. Kalau bukan Tuhan yang memulai untuk kita bangkit dari keterpurukan, kita akan semakin mengalami kesulitan. Di dalam situasi saat ini, banyak pribadi yang meninggalkan Tuhan. Situasi pandemi saat ini membuat banyak bukan hanya orang kehilangan pekerjaan, tetapi banyak orang yang mengalami kedukaan yang dalam. Dan situasi seperti ini kita melihat terkadang seperti tangan Tuhan tidak terulur dalam kehidupan banyak orang. Kita berdoa, kita beribadah, kita memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tetapi kita pun melihat realita kematian ada di mana-mana. Kita pun melihat kasih Tuhan masih tetap menolong banyak orang. Tetapi kita pun melihat penderitaan terjadi di mana-mana. Maka dalam keterpurukan ini sebenarnya lagi mau mengungkapkan
Kita manusia yang gak ada arti. Kita begitu lemah dan tak berarti. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Sejauh mana kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita melihat bahwa Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita? Atau kita melihat bahwa aku lebih dan lebih besar daripada yang lain? Karena mungkin aku diberi kecukupan. Karena mungkin aku diberi keluarga yang bahagia. Karena mungkin aku diberi rekan-rekan yang baik hati. Kalau kita hanya mengukur dan melihat seperti itu, terlalu dangkal untuk kita memahami bagaimana Tuhan sedang berkarya kepada setiap orang yang mau bangkit dari keterpurukan. Maka dari sini hal yang kedua yang kita bisa lihat dari perenungan ini, bahwa berdoa dan sungguh-sungguh berbalik dari perbuatan jahat. Itu adalah merupakan sebuah pergumulan yang terjadi di dalam kota Niniwe. Dan dikatakan apa yang menjadi pergumulan mereka. Justru mereka menunjukkan betapa mereka kembali kepada Tuhan. Dengan melihat betapa Tuhan layak untuk dihormati. Layak untuk dipercaya. Layak untuk mendapatkan pujian kehidupan ini. Dan yang terjadi, Alkitab mengatakan, apa yang mereka lakukan membuat Tuhan menyesal dengan apa yang dirancangkannya, malapetaka bagi mereka. Maka kita juga teringat akan kehidupan dari Rasul Paulus, seorang yang hebat, yang punya kemampuan, punya kekuatan untuk menganiaya, membunuh orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi di waktu Tuhan menyentuh hidupnya, di waktu Kristus hadir dalam hidupnya, dia sedang terpuruk di sana. Dia tidak melihat lagi kepada siapa yang dia percaya. Dia hanya mengetahui bahwa apa yang dia pahami itulah kebenaran. Tetapi dia lupa, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang terpuruk karena dia tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya. Tetapi sebuah perubahan yang nyata, sebuah kebangkitan yang nyata. Dia yang benci, dia yang membunuh orang percaya, berbalik menjadi pemberita kerajaan Allah, pemberita Injil kebenaran. Bagaimana dengan kita melihat kehidupan kita saat ini? Adakah perubahan nyata itu terjadi di kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan? Mungkin dan jelas kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Niniwe pada waktu itu. Kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Namun terkadang tanpa kita sadari, terkadang kita terpuruk dalam kebencian dan ketidaksukaan kita pada orang lain. Kadang kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita benci terhadap sesama. Terkadang kita mengatakan bahwa kita merasa baik-baik saja dalam hubungan dengan Tuhan, dalam relasiku dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita sedang terpuruk di dalam relasi kita dengan Tuhan. Setiap hari kita pasti berdoa. Pertanyaannya, tapi hidup kita berubah enggak? Setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berbicara firman Tuhan. Tetapi adakah hati kita melekat pada Tuhan? Jangan sampai kita dalam keterpurukan relasi kita dengan Tuhan, tetapi kita melihat kita biasa-biasa saja. Toh aku masih bisa ibadah, aku masih bisa doa, aku masih bisa baca firman. Tetapi setiap hari yang Tuhan inginkan jangan sampai adalah kecintaan kita pada Tuhan hanya karena kita punya mau pada Tuhan. Kecintaan kita pada Tuhan jangan karena waktu kita sakit kita menjadi dekat seakan-akan dengan Tuhan. Ketika kita terpuruk kita melihat bahwa kita sangat butuh Tuhan dan kita berusaha untuk mendekat kepadanya. Itu adalah kecintaan sementara yang sedang kita pancarkan dalam kehidupan kita. Kecintaan pada Tuhan bukan supaya orang lain menjadi senang dengan kita. Kecintaan kita kepada Tuhan bukan kita supaya mendapat pujian. Wah,
Ibu Meita orang yang baik. Ibu Sitorus orang yang baik. Ibu Tin adalah seorang ibu yang mengasihi Tuhan. Bukan itu yang kita lihat dalam hidup kita. Tetapi kecintaan kita kepada Tuhan itu akan diwujud nyatakan dalam apa? Dalam perilaku kita setiap hari. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan dan terhadap sesama keluarga, tetangga sekitar gereja, kumpulan orang percaya. Kita menunjukkan sebuah kebangkitan, sebuah perubahan atau tidak. Kalau mau jujur ya, kalau kita mau jujur, terkadang lebih sering kita terpuruk dalam relasi kita dengan Tuhan. Namun kita merasa kita biasa-biasa saja. Dan seakan merasa kita nggak ada masalah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Namun kita harus melihat, kita harus bangkit. Mari kita menyelidiki setiap hati kita. Hati kita masing-masing kita yang tahu. Suami nggak tahu dengan hati kita. Istri nggak tahu hati suami. Begitu juga dengan anak-anak. Hati ini begitu tersembunyi di tempat yang paling dalam. Yang kadang-kadang kita sendiri nggak memahami. Kenapa aku mengasihi Tuhan, tetapi aku nggak suka dengan orang lain. Kenapa aku mengasihi Tuhan, tetapi setiap kali aku melihat muka orang itu aku nggak suka. Hati itu begitu licik. Tetapi keterpurukan seseorang akan mampu diubahkan oleh Tuhan ketika dia mau bangkit dan dia mau berjuang di dalam kebenaran itu. Maka betapa banyak kita membaca firman Tuhan dalam hidup kita. Oh setiap hari Pak. Betapa banyaknya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Adakah kita berubah dan bangkit dari kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyaknya membaca firman Tuhan yang harusnya membuat kita bangkit, tapi kadang cenderung kita diam di tempat. Kita cenderung lebih nyaman dengan situasi yang kita miliki. Tuhan menghendaki perubahan. Tuhan menghendaki sebuah perubahan yang nyata di mana hidup kita mengarah kepada keseragaman dengan kebenaran, kepada gambaran Allah. Tuhan mau kita kembali tertuju kepadanya. Sebagaimana Niniwe mereka berjuang untuk merubah perilaku mereka yang jahat. Dan Tuhan memang menghendaki perilaku kita dan bukan kata-kata manis yang seakan enak didengar oleh orang lain. Maka di sini kita harus berhati-hati menjalani kehidupan ini. Kenapa? Dalam bagian yang ketiga, untuk bangkit dari keterpurukan. Maka kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Terkadang kita harus memaksa hidup kita. Terkadang kita harus berjuang. Dan dalam tanda petik memaksa supaya Tuhan mengubah hidup kita. Terkadang kita menuntut Tuhan tolong. Tuhan mampukan. Tuhan biarkan aku tetap tangguh di situasi zaman sekarang yang semakin dan semakin terpuruk. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan keluarga. Bagaimana seorang ibu menceritakan suaminya yang begitu baik ketika berhadapan dengan banyak orang. Tetapi ketika berada di rumah, betapa jahatnya yang dia tunjukkan. Sebaliknya, suaminya pun berkata, istriku adalah orang yang baik ketika di depan banyak orang. Tetapi ketika hanya berdua bersama dengan anak, kata makian, ketidaksukaan itu mengalir dari kehidupan. Pertanyaannya, Pak, Bu, sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Jangankan tanya waktunya, dari dalam kandungan sampai sekarang sudah puluhan tahun dalam rumah tangga.
tapi kadang itu tetap terus terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang baru bertobat. Dalam 1 tahun 365 atau 366 hari, dia mengatakan, waktu saya berada di rumah hanya sekitar 50 sampai 60 hari. Artinya 300 hari dia berada di luar rumah. Dan dia tidak pernah cinta dengan firman Tuhan. Dia tidak pernah cinta dengan gereja. Dia tidak pernah cinta dengan ibadah. Dia tidak pernah suka dengan orang yang berkumpul di gereja. Padahal dia sendiri tinggal di lingkungan gereja. Sampai pada satu ketika, bagaimana Tuhan membuat dia terpuruk dalam kehidupannya. Di tengah-tengah keberhasilannya dia menjadi hancur. Dan di kehancuran itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata, belasan tahun aku telah menyanyiakan hidupku di hadapan Tuhan. Belasan tahun aku terpuruk karena kebodohanku sendiri. Dan kurang lebih sekarang sekitar 8 tahun. Dia membaharui kehidupan. Dan dia menjalaninya. Perlahan demi perlahan. Menjadi orang yang berbalik kepada Tuhan. 180 derajat. Maka di dalam kesaksian itu menjadi bagian buat kita melihat. Bahwa iya. Kadang memang kita diizinkan Tuhan terpuruk. Tapi ingat. Jangan kita pernah menyerah di sana. Karena kadang di sana justru kita menemukan nilai kemurnian iman kita kepada Tuhan. Dan kita melihat betapa ketika Tuhan berkehendak, maka dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi semangat kita sebagai orang percaya. Ketika Allah menyesal melihat apa yang dirancangkannya karena mereka berbalik. Apa artinya? Artinya orang yang bangkit dari keterpurukannya, Tuhan pun disenangkannya. Sungguh perbuatanmu itu baik. Masuklah dan bersama-sama dengan aku dalam meja perjamuan anak domba Allah. Sebuah tantangan, sebuah kerinduan supaya kita ada di dalam sebuah persekutuan. Kita yang sudah bangkit dari keterpurukan. Dan kita melihat tangan Tuhan yang merendah setiap hati dan hidup kita. Sehingga di dalamnya nyata kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau kita mundur jauh ke belakang. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dikatakan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Karena cenderung hidupnya. Hatinya berbuat jahat. Tetapi menjadi berbeda ketika kita membaca di dalam Yunus pasal yang ketiga. Tuhan menyesal karena rancangan malapetaka yang akan dia lakukan kepada Niniwe. Memang mereka hidup jahat. Namun ketika mereka berbalik dari kejahatannya dan percaya kepada Tuhan, menjadi takut akan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyesal dengan rancangan malapetaka yang dilakukan. Maka dari sini kita melihat bahwa sudahkah setiap kita sebagai ibu-ibu bangkit dari keterpurukan? Ingat, Tuhan yang tahu isi hati kita. Seberapa dalam hati kita, kita tidak mampu menyembunyikan apapun. Sehebat-hebatnya kita membungkus rapi dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu setiap kebusukan, setiap kebaikan yang ada di dalam hidup kita. Selamat untuk kita bangkit dari keterpurukan dengan perubahan hidup yang nyata. Jangan lagi kita menodai diri kita dengan perilaku yang tidak benar. Bangkit dari keterpurukan adalah merupakan bagian dari karya Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan yang selalu mempersembahkan hidupnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan terus menolong kita, mengajar kita, mendidik kita, untuk kita menjadi seperti dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita tunduk kepala,
dan kita berdoa.